mulai kapan sebenarnya teori monoteisme ini ada di bersama purba? Jadi sejak kapan nian ajaran monoteisme ini ada pada peradaban bersama purba? Nah, Jadi Yunda ulangi dikit deh. Jadi pertanyaannya adalah Yunda Dewi, kata Ibu Nganhani, sejak kapan nian dimulai atau dikenal konsep ajaran monoteisme pada peradaban bersama purba? Jadi kalau kita nak landasan dasar berdasarkan kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, yang firman Allah berbunyi dan artinya adalah, kata Allah, aku ingin menciptakan khalifah, artinya kan Nabi Adam alaihissalam sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Nah, jadi Allah tuh sejak itu ingin menciptakan Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama di atas muka bumi ini. Allah yang menciptakan Nabi Adam. Dan setelah Nabi Adam tersebut tercipta, Nabi Adam bertauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelaskan dari ayat 31 sampai ayat 38, proses by proses itu, bahwa Allah itu sendiri yang langsung mengajarkan nama-nama seluruh benda-benda di alam jagat semesta raya ini kepada Nabi Adam. Nah, itulah yang disebut dengan ajaran konsep monoteisme tadi. Jadi sejak kapan ajaran monoteisme tersebut ada? Sejak manusia yang pertama, yaitu sejak Nabi Adam alaihissalam. Dialah bertauhid, dialah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan SK itu jelas, surat kerja Nabi Adam itu, istilah surat kerja, surat tugas kan Nabi Adam nyembah kepada Allah tadi. Ajaran monoteisme itu kan nyembah kepada Allah, itulah yang disebut dengan tauhid. Ajaran monoteisme itu SK-nya surat tugas Nabi Adam alaihissalam tuh jelas itu dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, jadilah final. Tak tahu diganggu gugat agi siapa nek kau pacak protes firman Allah kan? Agi malaikat, agi takut cuma sutek makhluk Tuhan yang membangkang pada waktu itu dia tidak nyembah kepada Adam. Kan dijelaskan itu dalam surat Al-Baqarah dari ayat 30 sampai 38. Makhluk Allah yang mana yang tidak nyembah kepada Adam? Maksud itu sujud. Kata Allah tuh iblis sujudlah kabah kepada Adam. Dinda kata iblis aku sujudnya Adam, karena iblis merasa dia lebih suci daripada Adam. Karena kata iblis, ya Allah katanya, wahai Tuhanku, aku kaba ciptakan dari api, aku lebih mulia, sedangkan Adam kaba ciptakan dari tanah, katanya. Sucilah aku, kata iblis, aku sandi api, Adam sandi tanah. Kata Allah, dia jawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu ketahui. Kata Allah, jangan cak-macak kaba iblis, aku sang pencipta, kaba tu agi aku yang ciptakannya. Udah, kata Allah, kaba masih bigal iblis, kaba tidak sujud ngahi Adam, maksud tu tunduk, bukan nyembah. Ngajung iblis nyembah Adam, bukan lo itu. Iblis ni dah gagal paham, lo macam iblis dah. Tuhan tu, Allah tu ngajung iblis tu nyembah ngahi Adam tu sembahannya. Oh, bukan itu kaba nyembah masih ngaku, kata Allah, sekedar sujud, memberi hormat dengan Adam. Tidak hanya iblis tetap memberi hormat pun lagi tidak dengan Adam, karena iblis tadi merasa dia lebih suci katanya, karena dia diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Padahal kata Allah, aku tuh lebih mengetahui, kata Allah, daripada apa yang kau ketahui iblis. Hanya iblis tetap membangkang. Akhirnya iblis diusir oleh Allah dari surga. Keluarlah kaba iblis katanya dari surgaku. Akhirnya iblis pergi dari surga pada saat itu kan. Tapi iblis nih walaupun pergi tadi, dia ngajukan sebuah permohonan ke Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, katanya, kabulkan sutik permohonan aku. Apa permohonan kau? Aku nak minta umur panjang, jangan mati kaku, ngok sampai kiamat keleng. Ku kabul kau, kata Allah, permohonan kau. Jadi santuk main ini iblis tuh beranak berpinak, cuma lain alam baiknya kita kan. Dek kau mati-mati dia tuh, ngok kiamat keleng. Itulah kita nak hati-hati kan. Jadi kata iblis,
Allah bertanya lagi, ngapa iblis kabar nak umur panjang kok kiamat kele? Karena aku nak menggoda anak cucu Adam katanya. Maka untuk menjadi kanca aku tinggal di neraka katanya kan. Karena aku lah dendam ni Adam katanya. Sebab gara-gara Adam maju kaba Allah ngusir aku, aju aku katanya terusir dari surga katanya lah itu. Nah, setelah itu lah jelas referensinya bahwa sejak kapan peradaban bersema ini mengenal ajaran monoteisme tadi, dan itulah ada jawabannya di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. SK itu jelas ditujukan untuk Nabi Adam alaihissalam, khalifah, pemimpin pertama yang ada di atas muka bumi ini, dan itu jelas SK langsung dari Allah tadi subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan konsep ajaran tauhid atau monoteisme, yaitu mengesahkan Tuhan. Jadi sejak zaman Nabi Adam, leluhur kita kan manusia yang pertama di atas muka bumi ini, dialah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib kita hukum menyembah kepada Allah itu karena Allah lah yang menciptakan manusia yang pertama, leluhur kita. Jadi konsep kita jelas dasarnya dari kitab suci Al-Quran itu. Tapi ketika ada konsep teori manusia purba dan lain-lain, itu pun walaupun kita nak nerima itu karena misalnya langsung dari yang misalnya ilmu arkeologi pun, itu pun harus ada menurut Ayub pribadi ya, diseimbangkan dengan ajaran tauhid, jangan diteguk mentah-mentah itu. Nah, ada teori mengatakan manusia purba dari Pithecanthropus erectus, Paleojapanicus, itu Homo sapiens dan lain-lain, itu harus disejajarkan dengan kitab suci Al-Quran. Namun kita ini masih ngakui umat yang beragama, jangan ditelan mentah-mentah itu. Jadi harus ada keseimbangan antara perkembangan ilmu pengetahuan bidang arkeologi tadi dengan keimanan tadi. Maka selamat dunia wal akhirat itu. Kita terus mengejar ilmu dunia, meninggalkan agama, artinya kita tuh telah meninggalkan akhirat. Percuma kita semangai selamat di dunia, di akhirat kalau kita masuk neraka. Jadi seimbang tuh kita mempaca selamat dua-duanya di dunia dan di akhirat. Itu ada intinya. Peradaban bersema purba telah mengenal ajaran konsep monoteisme itu sejak zaman Nabi Adam, leluhur umat manusia. Itulah ada nuhun ke Nabi Idris, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, sampai ke Nabi Ibrahim itu Nabi Ishak, Ismail, sampailah ke Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman ya, itu dia. Jadi cukup jelas dasar referensi kita mengatakan bahwa ajaran konsep monoteisme tuh sejak zaman Nabi Adam tuh lah dikenal ada dalam peradaban kita. Tuh dia. Jadi kalau kita ngalihkan penjelasan sendiri Bung Ade,